Kelangkaan dan antrian panjang di setiap SPBU Sumatera Barat selalu kita lihat akhir-akhir ini. Hal ini merupakan efek dari keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Minyak nomor 4 tentang pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada konsumen pengguna transportasi, kendaraan angkutan orang atau barang, sangat merugikan masyarakat. Ketua Komite BPH Migas Hendri Ahmad menyampaikan bahwa keputusan tersebut untuk mengatur jumlah maksimal pengisian solar subsidi. Kendaraan bermotor perseorangan roda 4 paling banyak 60 liter per hari per kendaraan. Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 paling banyak 80 liter per hari per kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 paling banyak mengisi 200 liter per hari per kendaraan. Sudah bisa dipastikan, kebijakan ini akan membuat naiknya biaya hidup masyarakat karena kuota pembelian BBM bersubsidi dibatasi. Jika ingin mendapatkan BBM banyak, maka bisa diperoleh dengan harga yang tinggi, yaitu BBM non-subsidi. Melalui keputusan BPH Migas ini, kita bisa melihat hal ini syarat dengan aroma kepentingan kapitalis. Paradigma pengelolaannya adalah untuk mencari keuntungan. Penerapan ekonomi liberal menjadikan pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Yang ada hanyalah memberi peluang sebesar-besarnya kepada para kapital untuk menguasai ekonomi di negeri sendiri. Inilah bentuk penjajahan gaya baru yang sering tidak disadari. Dalam hal ini, pemerintah tak lebih hanya sekedar regulator dan fasilitator bagi para kapital. Padahal, sudah jelas bahwa BBM ini adalah milik umat dan harus dikelola untuk kepentingan umat. Rasulullah SAW bersabda, kaum muslim berserikat dalam 3 hal, air, rumput, dan api. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terkait kepemilikan umum, Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan hadis dari penuturan Abiyad bin Hamal. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Abiyad pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasulullah SAW lalu memuluskan permintaan itu. Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, tahukah Anda apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh, Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Ambil kembali tambang tersebut dari dia." Hadis riwayat At-Tirmizi. Berdasarkan hadis ini, semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu, termasuk swasta dan asing. Semula Rasulullah SAW memberikan tambang garam kepada Abiyad. Ini menunjukkan kebolehan memberikan tambang kepada seseorang. Namun ketika kemudian Rasulullah SAW mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar, yaitu digambarkan dengan air yang terus mengalir, maka beliau mencabut kembali pemberian itu. Dengan kandungannya yang sangat besar itu, tambang tersebut dikategorikan sebagai milik bersama atau kepemilikan umum. Tentu, yang menjadi fokus dalam hadis tersebut bukan garam, melainkan tambangnya. Alhasil, menurut aturan Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar, baik garam maupun selain garam, seperti batu bara, emas, perak, besi, tembaga, timah, minyak bumi, gas, dan sebagainya. Semuanya adalah tambang yang terkategori milik umum, sebagaimana tercakup dalam pengertian hadis di atas. Dengan demikian, jika pengelolaan BBM sesuai dengan tuntunan syariah, maka kehidupan masyarakat menjadi berkah, insya Allah.